Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Nurainul dengan NIM A1Q1210008. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling eksistensial. Yang pertama, definisi konseling eksistensial. Konsep dasar eksistensial adalah psikopatologi terjadi akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi perkembangan pribadi yang normal dilandaskan pada keunikan individu tersebut, determinasi diri, dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan sentral, orientasi ke masa depan bukan ke masa lalu. Menekankan kesadaran tersebut bertindak dan berbeda dibuat antara rasa bersalah eksistensial dan rasa bersalah neurotik. Tujuan konseling eksistensial adalah menghapus hal-hal yang menjadi penghambat individu dalam mengaktualisasikan potensi diri, membantu klien untuk lebih bertanggung jawab atas kehidupannya, menyajikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, mengarahkan klien untuk menemukan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran diri. Fungsi dan peran terapis dalam pandangan eksistensial adalah konselor memahami pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi, menyadari peran dan tanggung jawab, mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik, berorientasi pada pertumbuhan, mengharuskan terapis terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh, memandang terapi sebagai model, mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pandangan dan tujuan-tujuan serta nilainya sendiri, mengurangi kebergantungan klien, meningkatkan kebebasan klien, dan menyadari bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak pada klien, bukan pada konselor. Tahapan konseling. Menurut Corey, ada beberapa tahapan dalam konseling kelompok yang menggunakan pendekatan eksistensial humanistik. Akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap terlibat diri atau tahap pemasukan diri dalam kehidupan suatu kelompok. Tujuan dari tahapan pembentukan yaitu menumbuhkan suasana hangat kelompok, menumbuhkan minat anggota berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Adapun kegiatan yang terlibat di dalam tahap pembentukan ini antara lain, yang pertama, mengucapkan salam, yang kedua, berdoa, yang ketiga, ketua kelompok menyampaikan waktu kegiatan yang akan berlangsung. Yang kedua, tahap orientasi dan eksplorasi. Tahap awal konseling kelompok adalah masa orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini, anggota kelompok mendapatkan pemahaman terkait kegiatan konseling kelompok yang dilakukan, menjelajahi harapan anggota kelompok selama tahap ini. Anggota kelompok belajar bagaimana fungsi kelompok, menentukan tujuannya sendiri, mengklarifikasi harapannya, dan mencari tempat mereka di kelompok. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap ini antara lain, yang pertama, ketua kelompok menyampaikan pengertian dan tujuan konseling kelompok. Yang kedua, ketua kelompok menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan konseling kelompok. Yang ketiga, tahap transisi. Selama tahap ini, anggota menyampaikan kecemasan mereka, membela diri, konflik, dan keraguan berpartisipasi dalam kelompok. Tujuan tahap transisi yaitu terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu, atau saling tidak percaya. Makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan, makin mantap minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok. Yang keempat, tahap kerja. Pada tahap kerja ini ditandai dengan eksplorasi lebih mendalam dari masalah yang signifikan
dan dengan tindakannya efektif untuk membawa perubahan perilaku yang diinginkan, yaitu melalui teknik role playing yang dilakukan anggota kelompok. Pada tahap ini, anggota pelajar melibatkan diri melalui interaksi kelompok untuk berperan dalam situasi yang telah disesuaikan dengan permasalahan secara spontan. Yang kelima, tahap akhir. Pada tahap ini akan memperoleh kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan hasil konseling kelompok yang telah dicapai. Rencana kegiatan lebih lanjut, tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri. C. Teknik-teknik konseling eksistensial. Yang pertama, penerimaan. Kedua, rasa hormat. Yang ketiga, memahami. Yang keempat, menenteramkan. Yang kelima, memberikan dorongan. Keenam, pernyataan terbatas. Ketujuh, memantulkan pernyataan dan perasaan klien. Yang kedelapan, menunjukkan sikap yang mencerminkan. D. Kelemahan dan kelebihan teori eksistensial. Kelebihan. Yang pertama, teknik ini dapat digunakan bagi klien yang memahami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Keempat, bersifat pembentukan pribadi hati nurani, bersikap analisis terhadap fenomenal sosial. Yang selanjutnya, kelemahan eksistensial humanistik. Yang pertama, dalam metodologi bahasa dan konsepnya yang mistikal. Yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Selanjutnya, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya, atau keputusan ditentukan oleh klien sendiri. Yang terakhir, memakan waktu lama. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Bila salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.